Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudaraku kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah Taman Yasmin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini di hari Ahad tanggal 26 Zulqa'dah tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2022 Masehi, kita bisa hadir di kajian ini untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Ya Allah, jadikanlah manfaat apa-apa yang kami pelajari ini, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu tentang hak-hak persaudaraan Islam atau hukukul ukhuwah. Tema ini diambil dari sebuah kutaib, sebuah buku kecil yang disusun oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala. Berbicara tentang hak-hak ukhuwah, ini perlu kita pelajari dengan benar agar kita dapat mengetahui bagaimana hakikat yang sebenarnya dari ukhuwah tersebut. Kita sering mendengar untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Apakah betul kita ini sudah melaksanakan hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan dalam Islam, atau baru sampai klaim pengakuan semata? Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala, saat ini kita hidup di sebuah zaman di mana sebenarnya nilai-nilai ukhuwah Islamiyah itu sudah pudar.
sudah luntur. Banyak orang yang berteman, banyak orang yang bersahabat, itu karena ada kepentingannya. Ya. Ada yang karena kepentingan duniawi. Ya. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dia raih, maka dia berteman, maka dia bersahabat dengan seseorang. Namun bagaimana sebenarnya ajaran Islam yang mulia yang telah dicontohkan oleh para salafus saleh, oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam bersaudara dalam Islam. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muqaddimah, sebagai pengantar sebelum kita membahas tentang hak-hak persaudaraan dalam Islam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Yang artinya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sampai kalian saling mencintai. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya untuk dapat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian untuk dapat beriman dengan sempurna tidaklah dapat diraih kecuali dengan di antara sesama saudara muslim saling mencintai. Mencintainya adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ukhuwah. Ya. Yang bisa mempersaudarakan, bisa mengeratkan ukhuwah dalam Islam, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menyatukan hati-hati kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Lihat, karena nikmat Allah. Dan kalian dahulu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah satukan hati-hati hamba, hati-hati mereka, dan menjadikan mereka bersaudara. Ya. Tidak bisa karena faktor seseorang, umpamanya seorang dia keluarkan hartanya supaya menjadikan orang-orang bersaudara karena Allah, tidak bisa. Yang bisa menjadikan hati-hati manusia berukhuwah itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegaskan lagi dalam Al-Quran surat Al-Anfal
ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Walaupun engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ini, niscaya engkau tidak akan bisa mempersatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati-hati mereka. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa yang menjadikan hati-hati manusia, hati-hati kaum muslimin itu bersatu, ya, dalam beribadah kepada Allah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan hati-hati manusia, kaum muslimin saling mencintai satu dengan yang lainnya. Padahal bisa jadi mereka berasal dari bangsa yang berbeda-beda, berasal dari ras yang berbeda-beda, profesinya juga berbeda-beda. Tapi yang mempersatukan hati mereka itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, apa yang seharusnya menjadi landasan kita sebagai seorang muslim dalam bermuamalah dengan saudara-saudara kita sesama muslim? Apa seharusnya landasannya? Ya. Landasannya adalah kita ingin memberikan kebaikan kepada saudara kita sesama muslim, kebaikan. Sebagaimana kita juga ingin kebaikan tersebut untuk diri kita. Ini yang harus kita catat, harus kita jadikan kaidah. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin minal khairi. Yang artinya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk, ya, untuk siapa? Untuk saudaranya sesama muslim, sebagaimana dia juga sukai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Saya bertanya kepada bapak-bapak semua yang hadir di sini, apakah bapak-bapak ingin mendapatkan kebaikan untuk diri Anda sendiri? Kebaikan dalam arti yang luas, baik kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Apakah bapak-bapak ingin mendapatkan kebaikan untuk diri bapak-bapak sendiri? Jawabnya adalah iya. Nah, landasan dalam bermuamalah dengan sama muslim adalah kita pun ingin agar saudara kita sama muslim yang lain pun mendapatkan kebaikan tersebut sebagaimana kita ingin kebaikan itu kita dapatkan. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini landasannya. Apa contoh kebaikan yang bapak-bapak inginkan dapat untuk diri Anda? Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ingin kebaikan apa bapak-bapak sekalian? Ya. Husnul khotimah misalkan. Ingin akhir kehidupan yang baik. Ingin husnul khotimah. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika kita ingin mendapatkan husnul khatimah, maka ingat, kita pun ingin saudara muslim kita yang lain pun mendapatkan husnul khatimah. Itu. Kita tidak membiarkan dia terperosok, terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah, ke dalam sesuatu yang justru menjauhkan dia dari husnul khatimah. Nah itu bagaimana landasan kita bermuamalah dengan sesama muslim saudara kita. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau kita melihat dari sejarah, ya, dari sirah para salafus saleh, para sahabat Nabi, sahabat muhajirin, sahabat ansor, sungguh mereka telah membuktikan bahwa mereka telah berukhuwah, bersaudara dalam Islam dengan sebenar-benarnya. Kita akan lihat beberapa contohnya. Yang pertama dalilnya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman. Siapa mereka maksudnya? Sahabat Ansar. Sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum muhajirin, mereka, kaum Ansar tersebut, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, kepada kaum muhajirin. Dan mereka, kaum Ansar, lebih mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin tersebut. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana sahabat Ansor, ya, yang mencintai sahabat muhajirin. Yang mereka mencintai itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dengan sahabat Ansar. Ada sebuah kisah dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang ke kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari radhiyallahu an. Lihat, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu anhuma. Sa'ad bin Ar-Rabi itu menawarkan setengah hartanya ya, kepada Abdurrahman bin Auf.
bahkan tidak menawarkan setengah hartanya. Beliau punya 2 orang istri. Beliau pun tawarkan, ya, salah satu istrinya kepada saudaranya tersebut, mana yang dia sukai, ya, dia akan ceraikan setelah selesai masa iddahnya, silakan dinikahi. Sampai seperti itu persaudaraan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Menawarkan setengah kekayaannya. Dan beliau Sa'ad bin Ar-Rabi termasuk orang yang kaya di kota Madinah. Pertanyaannya, ada nggak Pak di zaman sekarang ini yang seperti itu? Ada tidak? Ya. Hampir-hampir tidak ada. Ya. Lalu apakah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menerima tawaran dari sahabatnya tadi? Ya. Beliau mendoakan keberkahan, ya, dan justru bertanya, tunjukkan padaku di mana pasar. Tunjukkan padaku di mana pasar. Maka ditunjukkanlah pasar. Ya, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya, berjualan di pasar tersebut dan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keuntungan. Kemudian beliau menikah. Ya, beliau menikah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarmu wahai Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman, saya sudah menikah ya Rasulullah. Kemudian berapa yang kau berikan sebagai mahar? Beliau menjawab 5 dirham. Kemudian Nabi bersabda, ya, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ini contoh nyata bagaimana persaudaraan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansar. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lain. Suatu saat pernah ada datang seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, ya, bertanya pada istri-istrinya apakah punya makanan untuk menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab istri-istri Nabi, ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa kecuali hanya air saja. Lihat, itu di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada makanan kecuali hanya ada air saja. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bersedia untuk menjamu orang ini? Maka seorang sahabat Ansor menjawab, saya ya Rasulullah. Akhirnya tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut pergi bersama sahabat Ansor tadi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, sahabat Ansor tadi mengatakan pada istrinya, ini adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong muliakan dia. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, kita tidak punya makanan apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak kita. Ya. Kita tidak punya makanan apa-apa kecuali makanan untuk siapa? Anak-anak kita. Maka kata suaminya, persiapkan makanan itu, makanan yang tadinya buat anak-anak kita, untuk tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suruh tidur anak-anak kita. Suruh tidur anak-anak kita. Kalau mereka mau makan, udah suruh tidur aja. Supaya makanannya disajikan kepada tamunya. Maka kemudian istrinya pun melakukan apa yang dikatakan oleh suaminya tadi, ya. Dia siapkan makanan, anak-anaknya disuruh tidur. Kemudian, ya, sahabat Ansor tadi seakan-akan sedang memperbaiki lampunya, ya. Kemudian lampunya dia matikan,
makanannya yang sudah terhidang buat tamunya dimakan oleh tamunya, dan seakan-akan si sahabat Ansor ini juga seakan-akan pura-pura makan, padahal sebenarnya tidak makan. Tamunya makan sampai kenyang, ya, sahabat Ansornya tidak ikut makan, anak-anaknya tidur. Kemudian keesokan pagi harinya, sahabat Ansor ini datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala takjub. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tertawa karena sikap kalian. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr yang tadi ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin dari mereka sendiri sekalipun mereka butuh. Subhanallah. Ini contoh konkret bagaimana persaudaraan dalam Islam. Ada nggak yang seperti ini di zaman kita saat ini? Ya. Ibu-ibunya mengatakan, Pak, kita nggak punya makanan, Pak. Nggak punya beras, nggak punya lauk pauk kecuali buat anak-anak kita. Anak-anak kita dong diutamakan daripada tamu. Tapi lihat istri sahabat Nabi. Dia menuruti apa? Nasihat dari suaminya. Dan juga sahabat Nabi ini lebih mengutamakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia kelaparan. Ya. Ini namanya ithar, lebih mengutamakan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Bagaimana para sahabat bersaudara di saat-saat kritis, di saat-saat sakaratul maut, yaitu dalam kisah syuhada perang Yarmuk. Ya. Disebutkan dalam perang Yarmuk ada 3 orang sahabat Nabi yang terluka dan kehausan, pengen minum. Ya. Maka datanglah seorang pasukan dari kalangan kaum muslimin yang membawa air minum. 3 orang sahabat Nabi ini dari sirah disebutkan mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka terluka dan mereka kehausan. Mereka mengatakan minum. Artinya pengen minum. Maka datang pasukan muslim bawa air minum. Datang pada sahabat yang pertama. Ketika diberikan dan ketika akan diminum, dia mendengar suara rintihan dan kesatkan dari sahabat yang lainnya. Dia mengatakan haus. Kata sahabat ini, berikan minum ini kepada dia. Berikan minum kepada dia. Maka pasukan muslim ini segera mengalihkan air tersebut kepada sahabat yang kedua. Ketika sahabat yang kedua akan minum, dia mendengar suara temannya. Haus. Minum. Maka kata sahabat kedua, berikan minum ini kepada dia. Ya. Maka oleh pasukan muslim ini dibawa kepada dia. Qadarullah, sebelum datang pada dia sudah meninggal terlebih dahulu. Lalu balik ke sahabat yang pertama, sudah meninggal. Ke sahabat yang kedua, sudah meninggal. Subhanallah. Di saat kritis, masih mengutamakan saudaranya sama muslim ketimbang dirinya sendiri. Sebuah contoh persaudaraan yang luar biasa, yang kalau kita di zaman kita sudah langka, sudah sangat langka.
Inilah ya, kalau kita melihat bagaimana contoh hak-hak ukhuwah, persaudaraan dalam agama kita, agama Islam. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan masuk dalam buku ini disebutkan ada 10 hak. Ada 10 hak dalam persaudaraan agama Islam. Saya bacakan dulu poin-poinnya. Hak yang pertama adalah mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kedua, memberikan bantuan kepada saudaranya sesama muslim, baik bantuan berupa harta maupun fisik. Hak yang ketiga, menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim. Hak yang keempat, menjauhi suudzon. Apa suudzon? Berburuk sangka terhadap saudaranya sesama muslim. Hak yang kelima, menjauhi perdebatan dengan saudaranya sesama muslim. Hak yang keenam, berbuat baik dengan lisan kepada saudaranya sesama muslim. Hak yang ketujuh, memaafkan kesalahan saudaranya sesama muslim. Hak kedelapan, gembira dengan karunia Allah yang diberikan kepada saudaranya sesama muslim. Hak kesembilan, menjalin kerjasama dalam kebaikan dan takwa dengan saudaranya sesama muslim. Hak ke-10, bermusyawarah ya, dan menjalin kesatuan dengan sesama saudaranya sesama muslim. Ya. Ini poin-poin penting dari hak-hak persaudaraan dalam agama Islam. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam mencintai saudara kita sesama muslim, kita juga pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang nanti pada hari akhir akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bersatu karena Allah, mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, lihat, karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena golongan, bukan karena kesukuan, bukan karena satu partai, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhir nanti. Kita bahas yang pertama. Hak pertama yaitu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Thalathun man kunna fihi
wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukdhafa finnar. Ada tiga perkara. Ada tiga perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia akan merasakan halawatal iman, lezatnya iman, merasakan manisnya iman. Apa saja tiga perkara tersebut? Yang pertama, apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ini yang jadi pembahasan kita. Yang ketiga, jika ia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tiga perkara ini ada perkara kedua, yaitu tidaklah dia mencintai seseorang, saudara yang sama muslim, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Ia mencintai saudaranya sama muslim bukan karena faktor dunia. Orang bilang ada udang di balik bakwan. Ada maunya. Dia berteman, dia bergaul dengan seseorang karena ada maunya. Supaya dikasih jabatan, supaya dikasih harta, supaya apa. Terjadi tidak yang seperti itu? Terjadi dan banyak. Ya. Apakah yang seperti itu dia bersaudara karena Allah, mencintai karena Allah? Jawabnya jelas bukan. Ya. Apabila kita mencintai saudara kita sesama muslim karena Allah, maka hendaklah disebabkan teman kita tadi, saudara kita tadi sama muslim adalah muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muslim yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan perbuatan kesyirikan. Dia orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kita cinta kepada dia karena dia muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat pada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun bisa jadi dia orang yang miskin. Dia bukan orang yang punya harta. Tapi dia orang yang saleh, orang yang taat, maka kita cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini membutuhkan perjuangan, terutama hati kita. Jujur atau tidak kita mencintai saudara kita sama muslim karena Allah.
Karena terkadang lisannya mengatakan saya cinta kepada dia karena Allah, tapi di hatinya masih menyimpan ini ada maksud tertentu dari kepentingan dunia. Maka ini juga belum termasuk dalam kategori mencintai saudaranya sama muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau saya tidak salah, disebutkan tentang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ya, datang ke rumah saudaranya sama muslim sekedar untuk menyampaikan ucapan doa salam kepadanya. Sekedar untuk apa? Menyampaikan ucapan salam. Di tengah perjalanan turunlah malaikat yang kemudian berubah dalam bentuk wujud manusia, bertanya pada orang ini, mau kemana engkau? Mau ketemu saudaraku di desa Anu. Apakah kamu punya urusan sama dia, artinya punya sangkut paut urusan sama dia, mau jual beli, mau pinjam meminjam, atau ada? Tidak ada. Mau ngapain? Mengucapkan salam kepadanya. Karena saya cinta kepadanya karena Allah. Orang tadi jujur. Maka malaikat tadi mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu karena kamu mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ada nggak Pak di zaman sekarang sengaja kita datang ke saudara kita sama muslim sekedar untuk mengucapkan doa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah tercurah pada Anda. Udah nggak ada keperluan lagi. Nggak ada urusan bisnis, nggak ada urusan apapun. Mungkin kita berpikir, ini orang nggak ada kerjaan kali ya? Gitu kan? Iya nggak? Tapi itulah bagaimana dia mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Selanjutnya, hak yang kedua, memberikan bantuan kepada saudaranya, baik bantuan berupa harta maupun fisik yang lainnya. Tadi sudah disebutkan contoh bagaimana sahabat Ansor yang mengutamakan sahabat Muhajirin, ithar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka kaum Ansor mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan tersebut. Ya. Itu contoh nyata. Ya. Contoh nyata. Dan subhanallah, ada yang lebih menakjubkan dari itu. Ya. Ada seorang ulama didatangi oleh saudaranya sesama muslim. Ternyata saudaranya sama muslim tersebut bermaksud untuk memohon bantuan kepada ulama tadi. Maka diberikanlah bantuan kepadanya. Lalu ulama tadi menangis. Kemudian ditanya sama keluarganya, kenapa engkau menangis? Jawabannya, datang saudaraku kepadaku, sama muslim, untuk minta bantuan padaku. Maka aku berikan bantuan padanya. Aku menangis, karena kenapa dia datang kepadaku? Kenapa dia yang datang kepadaku? Seharusnya, aku mengetahui lebih dulu bahwa dia tuh sedang membutuhkan bantuan. Dan aku datang langsung sendiri kepadanya, memberikan bantuan kepadanya. Subhanallah. Faham maksudnya? Jadi ada orang, sesama muslim butuh bantuan, datang kepada seorang ulama. Maka ulama tadi memberikan bantuan padanya. Orang tadi pulang, kemudian ulama tadi menangis. Ditanya sama istrinya, kenapa Anda menangis? Dijawab,
Tadi saudaraku datang kepadaku minta bantuan, aku pun berikan bantuan. Aku menangis karena kenapa dia datang kepadaku? Seharusnya aku tahu apa yang dibutuhkan oleh saudaraku tadi. Sehingga tidak usah dia datang kepadaku, akulah yang seharusnya datang kepada dia memberikan bantuan. Subhanallah. Ada nggak tuh orang zaman begitu di zaman sekarang? Nah, sudah langka. Maka di sini disebutkan, sebagian ulama berkata bahwa di antara adab hak yang kedua ini, memberikan bantuan kepada saudaranya, janganlah dia menunggu saudaranya yang kekurangan meminta bantuannya, tetapi hendaknya ia sendiri yang mencari informasi kekurangan dan kebutuhan saudaranya yang ia telah pilih sebagai sahabatnya dan mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dia berikan bantuan. Begitu. Ya. Si A dan si B ini udah bersahabat nih. Jangan sampai si B datang ke si A, tiba-tiba minta bantuan. Tapi idealnya si A karena sahabat mencari tahu apa kebutuhan saudaranya. Kemudian memberikan bantuan kepada saudaranya tersebut. Subhanallah. Ya. Kalau di zaman kita mungkin begini ya, wallahu a'lam bishawab. Itu berpura-pura tidak tahu kebutuhan saudaranya. Ya. Padahal tahu. Ya. Padahal jelas di depan matanya. Ya. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak yang kedua. Bismillah. Dan banyak sekali hadis tentang keutamaan memberikan bantuan kepada saudara kita yang kesulitan. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membantu memenuhi keperluannya. Ya. Yakin, ya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya sama muslim, maka Allah pasti akan membantu memenuhi kebutuhannya. Dan para salafus soleh terdahulu, subhanallah, ya, mereka tadi suka mengecek apa kebutuhan saudara-saudaranya tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya tadi, gitu. Tanpa bertanya, apa kebutuhan kamu? Enggak. Tapi mengecek apa kebutuhan saudaranya tadi. Kemudian dia berikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya itu. Subhanallah. Ini ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan ya, dalam kitab Tabaqat Al-Kubra. Seorang ulama yang bernama Ar-Rabi bin Khusaim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan pada istrinya, tolong buatkan makanan kesukaan saya. Maka istrinya membuat makanan tersebut. Lalu dia ambil makanan tersebut, dia bawa makanan tersebut kepada saudaranya sama muslim yang Allah uji dia dengan sebuah ujian sehingga tuna wicara, tuna rungu, dan juga tidak melihat. Ya, dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa melihat. Telinganya tuli, matanya buta, dan tidak bisa bicara. Maka Arabi datang kepadanya dan memberikan makan kepada orang tadi.
disuapi sedikit demi sedikit. Sampai saudaranya yang cacat tadi kenyang. Lihat, kepada siapa? Orang yang Allah uji dengan tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ternyata perbuatan Arabi ini ada yang mengetahuinya. Ini Arabi sedang ngasih makan orang yang cacat tadi misalkan. Maka kata orang yang melihatnya mengatakan, wahai Arabi, kenapa engkau melakukan perbuatan tadi yang kami tidak tahu apa sebabnya? Lalu Arabi bertanya, perbuatan apa yang sudah kau lakukan? Yang kamu maksud yang mana? Kemudian kata orang tadi, engkau tadi menyuapi, memberikan makan pada orang yang cacat tadi. Padahal orang tadi tidak kenal kamu, nggak kenal sama kamu. Ya. Apa nggak cukup berikan saja makan itu pada keluarga dari orang yang cacat tadi, kemudian biarkan orang keluarganya yang memberikan atau menyuapi makan itu tadi. Cukup berikan pada keluarganya saja, nggak harus sampai disuapin gitu. Apa jawab Arabi? Kata beliau, cukuplah Allah yang mengetahui perbuatanku ini. Walaupun orang tadi yang cacat nggak tahu, dan pasti nggak tahu, karena tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa bicara. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang dilakukannya. Subhanallah. Ini contoh nyata dari salafus saleh, yang mana mereka memberikan bantuan pada saudaranya sama muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hak yang ketiga. Hak yang ketiga adalah menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dalam haji wada, khutbah haji wada. Beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun." Rahul Bukhari. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan diri kalian haram atas kalian. Apa maksudnya darah kalian haram? Tidak boleh darah kaum muslimin itu ditumpahkan tanpa hak. Tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama. Ya, alasan yang dibenarkan dalam agama apa misalnya? Qisas. Kemudian dirajam ketika orang berzina yang sudah menikah sampai dia mati. Itu alasan yang dibenarkan dalam agama. Asalnya tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan yang hak, nggak boleh. Yang kedua, hartanya juga haram. Apa maksudnya? Tidak boleh harta kaum muslimin diambil tanpa alasan hak. Tidak boleh dicuri, nggak boleh. Dan juga kehormatan diri kaum muslimin tidak boleh dirusak, tidak boleh dinodai. Subhanallah. Ya. Bagaimanakah bentuk-bentuk atau contoh-contoh menjaga kehormatan diri atau harga diri sesama muslim? Yang pertama disebutkan dalam buku ini, hendaklah kita menahan diri untuk tidak menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Hendaklah kita menahan diri untuk tidak menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Manusia itu pasti tidak lepas dari kesalahan. Ya. Maka ketika kita sudah bersaudara, bersahabat dengan sahabat kita sama muslim, tahanlah diri kita supaya jangan menyebutkan kejelekannya.
Tidak menyebutkan aib-aibnya di hadapan orang lain. Jangan sampai, tahu nggak? Dia cerita, si fulan itu ya, pernah berbuat begini dan begitu, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jangan ceritakan aib-aibnya di hadapan orang lain. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, janganlah kita bertanya secara rinci kepada saudara kita sama muslim pada perkara-perkara yang dia tidak ingin ceritakan kepada kita. Apa contohnya? Begini contohnya. Kita ketemu sama dia di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Pak? Oh, mau ke toko itu. Oh, ke toko itu, Pak ya. Mau beli apa, Pak? Mau beli beras. Oh, beras. Pak, berasnya beras apa yang mau dibeli, Pak? Cianjur apa beras apa? Pokoknya terlalu apa namanya? Detail. Ya. Karena orang bisa jadi tidak ingin menceritakan secara detail. Ya. Ini maksudnya. Ya. Tidak bertanya secara detail kepada saudara kita sama muslim pada perkara-perkara yang memang dia tidak ingin untuk sampaikan. Nabi kita yang mulia bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang jika ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bentuk yang ketiga, kita menjaga rahasia pribadinya yang dia ceritakan kepada kita. Jaga rahasianya. Jadi umpamanya begini, saudara kita sama muslim datang pada kita, cerita, dan dia bilang, tolong, ini rahasia, jaga, jangan sampai dikasih tahu pada yang lain. Maka kita jaga. Jangan sampai diceritakan pada orang lain. Kalau diceritakan pada orang lain, ini saya cerita ya, tapi khusus buat kamu saja ya, jangan kasih tahu pada yang lainnya ya. Itu nanti jadi apa itu? Rahasia apa itu? Rahasia umum, bukan rahasia lagi. Ya. Ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan, kisah Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah seorang remaja yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat beliau mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah dia. Kemudian di tengah jalan lihat anak-anak lagi pada main. Maka dia berhenti dan melihat anak-anak yang sedang main. Namanya juga remaja, masih anak-anak. Maka kemudian tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengucapkan salam, kemudian kagetlah Anas bin Malik. Ya, wah, datang Rasulullah SAW. Maka dia pun segera melaksanakan tugasnya. Di tengah jalan ketemu dengan siapa? Ketemu dengan ibunya. Ketemu dengan ibunya sendiri, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ibunya bertanya kepada Anas, anaknya sendiri, wahai Anas, kamu mau kemana? Apa kata Anas? Kata Anas, wahai ibu, maaf saya tidak bisa memberitahu ibu, karena saya ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk satu tugas yang beliau berpesan tidak boleh diceritakan pada siapapun juga. Karena Rasul berpesan, laksanakan ini dan jangan kasih tahu siapapun juga. Apa ibunya bilang? Apakah ibu bilang, enggak lah ini buat ibu aja, tolong kasih tahu mau kemana? Tidak. Ibu bilang, laksanakanlah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan Anas tidak menceritakan walaupun itu kepada siapa? Ibunya sendiri.
Karena sudah dipesan ke Rasulullah, jangan dikasih tahu kepada siapapun. Subhanallah. Ya. Ini bagaimana ya, kisah tentang amanah. Yang keempat, dan mungkin ini yang terakhir karena waktu yang terbatas. Yang keempat, menjauhi su'udzon, berburuk sangka kepada saudaranya sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhonni itsm." Jauhilah kalian dari kebanyakan berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhon." Hati-hati kalian dari berprasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka adalah berita yang paling dusta. Rahul Bukhari wa Muslim. Ya. Hati-hati dari berburuk sangka kepada saudara kita sesama muslim. Dan ada nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Janganlah janganlah sekali-kali engkau menyangka dengan prasangka yang buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari mulut saudaramu, padahal kalimat tersebut masih bisa engkau bawa kepada makna yang baik. Ya. Apa maksudnya? Maksud begini, apabila kita mendengar perkataan saudara kita yang memiliki pengaruh di masyarakatnya, kemudian kita membawa perkataan tadi kepada mana yang jelek, padahal perkataan tadi masih bisa dibawa ke perkataan makna yang benar, maka masyarakat akan menyangka bahwa dia mengucapkan perkataan yang sesuai dengan penafsiran kita, yaitu makna yang jelek. Sehingga masyarakat pun akan mengikuti dan mencontoh perkataannya tadi disebabkan dia orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Jadi jangan sampai ya, kita bawa perkataan saudara kita ke makna yang jelek, selama masih ada kemungkinan dibawa ke makna yang baik. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita pada kesempatan ini. Masih ada yang belum sempat dibahas secara rinci, tapi poin-poin ini tadi sudah disampaikan. Mengingat waktu yang terbatas, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kita semua untuk senantiasa ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya padanya. Dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun pada Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Cukup?
Tidak ada. Ini kalau diam berarti mudah-mudahan ciri sudah paham. Prakteknya yang berat. Ya. Makanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa menyatukan hati-hati kita bersaudara adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah agar Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan kajian kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.